Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kimia. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Adik-adik, kalian pernah dengar tidak mengenai senyawa hidrokarbon? Atau pernah dengar gitu tentang hidrokarbon? Apa sih manfaat dari kita mempelajari senyawa hidrokarbon? Nah, untuk itu simak terus video ini ya. Wortel. Wortel sering kita jumpai di pasar, di supermarket, di dapur, dan lain sebagainya. Bisa dimakan langsung ataupun di jus. Nah, wortel ini memiliki senyawa beta-karoten, di mana beta-karoten ini mengikat ikatan hidrokarbon dengan ikatan karbon. Adik-adik bisa lihat struktur dari beta-karoten. Nah, beta-karoten ini memiliki manfaat yaitu untuk menjaga kesehatan mata. Plastik. Plastik sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di pasar, di supermarket, ataupun di sekitar kita. Plastik ini terbentuk dari propena, di mana propena ini merupakan rantai yang memiliki banyak unit molekul atau monomer. Nah, adik-adik bisa lihat ada struktur dari propena. Sebagian besar dari bahan bakar alami berasal dari hidrokarbon. Contohnya yaitu gas LPG, minyak tanah, minyak pelumas, solar, bensin, dan lain sebagainya. Nah, minyak bumi tersebut berasal dari hasil penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari makhluk hidup baik di darat maupun di laut. Nah, disinilah mikroorganisme pengurai berperan untuk mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, yaitu hidrokarbon. Karena adanya pengaruh dari suhu dan tekanan sehingga menghasilkan minyak bumi. Adanya senyawa dari gas LPG yaitu yang pertama ada propana, ada isobutana, kemudian ada butelana, dan fraksi C2 yang lebih ringan dan C5 yang lebih berat. Nah, dari sini kita ketahui bahwa senyawa hidrokarbon itu memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang ikatan kimia dan ikatan hidrogen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Sebelum kita ke materi senyawa hidrokarbon, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengklasifikasikan senyawa hidrokarbon, yang kedua, mendeskripsikan tata nama dan sifat dari senyawa hidrokarbon, yang ketiga yaitu menggambarkan struktur senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama dengan menggunakan aplikasi ChemDraw. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon dengan atom hidrokarbon. Berdasarkan jumlah ikatan atom karbonnya, senyawa hidrokarbon terbagi menjadi dua. Yang pertama, hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Jika atom karbon berikatan tunggal dengan atom karbon lainnya dan sisa elektron valensi digunakan untuk mengikat hidrogen, maka senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Contohnya yaitu alkana. Sedangkan, jika atom karbon berikatan rangkap dengan atom karbon lainnya dan sedikit sisa elektron valensi yang digunakan untuk mengikat hidrogen, maka hidrokarbon ini adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Contohnya yaitu alkena dan alkuna. Alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya paling sederhana. Nah, alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal. Adapun rumus umum dari alkana adalah CnH2n plus 2. Di mana jika C-nya berjumlah 1, kita jumlahkan ya, C-nya ada 1. Jadinya N itu kita ganti dengan 1. CnH2n plus 2. Jadinya 2 dikali 1 ditambah 2, maka H-nya itu berjumlah 4. C-nya berjumlah 1. Jadinya metana.
Nah, begitupun dengan jika C-nya berjumlah 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Oke adik-adik bisa lihat di sana ada tabel dari alkana. Sifat-sifat alkana. Yang pertama, sifat fisika alkana. Titik leleh dan titik didih dari alkana akan naik dengan pertambahan nilai dari massa molekulnya. Nah, alkana dengan rantai lurus lebih besar titik leleh dan titik didihnya dibandingkan dengan alkana dengan rantai yang bercabang. Karena intensitas interaksi atom karbonnya itu lebih sering dan lebih rapat. Kemudian, kerapatan dari alkana akan naik dengan pertambahan dari massa molekulnya atau Mr. Nah, alkana tidak larut dengan air, tetapi alkana akan larut dengan pelarut non-polar seperti CCl4. Sifat kimia alkana. Bila alkana ini dibakar akan menghasilkan gas karbon dioksida, uap air, serta energi. Menurut reaksi berikut ini. Alkana dapat bereaksi substitusi dengan halogen. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom dengan atom yang lain. Contohnya seperti berikut ini. Senyawa alkana dengan rantai panjang dapat bereaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan atom atau gugus atom untuk menghasilkan senyawa yang lebih sederhana. Contohnya sebagai berikut ini. Tata nama senyawa alkana. Alkana ada rantai lurus dengan rantai yang bercabang. Jika alkana tersebut dengan rantai lurus, maka diberi nama dengan awalan N. Misalnya N-butana, N-propana, N-heksana, dan seterusnya. Alkana dengan rantai yang bercabang, ada beberapa langkah untuk memberikan namanya. Yang pertama, rantai induknya merupakan rantai yang terpanjang. Selanjutnya, berikan nomor dari rantai yang terpanjang dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Nah, cabang ini merupakan gugus alkil. Namanya itu seperti metil, etil, propil, pentil, dan seterusnya. Adik-adik bisa lihat di sana ada tabel. Nah, kemudian jika hanya ada satu cabang, maka diberikan nomor sekecil mungkin. Kemudian, jika cabangnya itu berjumlah lebih dari satu, maka diberikan nama dengan nama-nama Yunani seperti di, tri, tetra, dan seterusnya. Seperti misalnya cabangnya itu berjumlah 2. Dietil, dimetil, nah dan seterusnya. Oke, adik-adik bisa lihat di sana ada contoh dari 2-metil butana. Kenapa dinamakan 2-metil butana? Karena rantai yang paling panjang yaitu berada di butana, yaitu memiliki atom karbon yang berjumlah 4. Kemudian, berikan nomornya. Kita mulai dari kiri ke kanan. Karena cabangnya itu kan yang paling dekat dengan cabangnya. Berikan nomor pada rantai yang paling dekat dengan cabangnya. Misalnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, 2-nya itu ada rantai cabang yaitu gugus alkil. Gugus alkilnya yaitu metil. Sehingga namanya itu 2-metil butana. Adapun langkah-langkah dalam penamaan senyawa alkana yaitu yang pertama dari nomor alkilnya atau cabangnya. Yang kedua, nama alkil atau cabangnya. Yang ketiga, dari nama rantai utamanya atau rantai yang terpanjang. Halo adik-adik kimia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang senyawa hidrokarbon dengan menggunakan aplikasi ChemDraw. Nah, adik-adik bisa klik aplikasi ChemDraw-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang alkana. Nah, untuk membentuk senyawa alkana menggunakan ChemDraw, nah di sini ada 2 contoh. Yang pertama propana, yang kedua
2,3 dimetil butana. Oke, yang pertama, adik-adik bisa lihat di sebelah kiri ada tools. Nah, di sana kita klik yang huruf A ini atau teks ini. Nah, bisa diketikkan dengan C atau karbon. Kemudian dihubungkan dengan solid bond. Ya. Jika terjadi kesalahan, adik-adik bisa hapus dengan ini. Oke. Nah, sudah. Ini merupakan propana. Kenapa propana? Karena propana membentuk ikatan karbon itu kan ada 3. Nah, jika kita ingin mengetahui apakah ini benar propana atau tidak, adik-adik bisa lihat di bagian atas ada struktur. Nah, diklik. Sebelum itu kita kemudian klik struktur. Convert struktur to name. Nah, maka namanya itu propana. Oke, sama kan? Nah, untuk mengcopy ke Microsoft Word, adik-adik bisa klik Ctrl plus C. Sudah, kita masukkan dia ke Microsoft Word. Ctrl plus F, Ctrl plus V. Nah, maka ada gambarnya kan? Nah, sekarang kita akan memasukkan bagaimana cara menggambar senyawa dari propana ini. Adik-adik bisa klik sebelah kanan, di sana ada gambar senyawanya atau bentuk senyawanya. Nah, ini merupakan propana. Oke, sudah. Di sini ada atom karbon C1, C2, C3. Nah, kita akan klik. Kita save as. Masukkan mana saja tempat penyimpanannya. Kita akan masukkan ke picture. Nah, bisa kita klik propana misalnya. Oke, di sini kan ada tipenya. Kita akan tipenya itu menggunakan PNG ya. Oke, sudah di save. Oke, maka akan tersave ke filenya. Oke, yang kedua, kita akan menggambar 2,3 dimetil butana. Ingat, kalau butana, atom C-nya itu ada 4. Dengan convert structure to name. Nah, ini ada butananya kan? Ya, oke, kita akan memberikan rantai cabangnya 2,3 dimetil butana. Nah, yang ini kita berikan nomor 1, 2, 3, dan 4. 2,3 berarti rantainya
rantai cabangnya itu di sebelah sini. Oke. Sudah terbentuk 2,3 dimetil butana. Nah, sama langkahnya kemudian diplot Ctrl plus C. Kemudian masukkan ke Microsoft Word. Klik kanan, kemudian File, kita save as dia ke foldernya. Sekarang kita akan membahas tentang alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Nah, alkena memiliki rumus umum sebagai berikut, yaitu CnH2n, di mana jika C-nya itu berjumlah 2, maka N-nya itu kita ganti 2, jadinya C2. Kemudian hanya rumus umumnya yaitu H2n. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga rumusnya yaitu C2H4, yaitu etena. Nah, mengapa pada alkena tidak terdapat molekul C1? Karena pada alkena harus terdapat satu ikatan rangkap pada atom karbonnya. Sehingga yang paling sederhana pada alkena adalah etena. Sifat fisika alkena. Nah, alkena adalah senyawa kovalen nonpolar dengan gaya van der Waals yang lemah. Secara umum, sifat fisika dari alkena sama dengan alkana, di mana titik leleh dan titik didihnya itu meningkat dengan meningkatnya ukuran molekul. Kemudian, alkena memiliki titik leleh dan titik didih dengan rantai lurus lebih tinggi dibandingkan dengan alkena dengan rantai yang bercabang. Alkena tidak larut dalam air karena memiliki kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan air. Selanjutnya, sifat kimia alkena. Alkena dapat bereaksi adisi dengan H2 dan halogen, di mana reaksi adisi dengan H2 sebagai berikut. Kemudian, reaksi adisi alkena dengan halogen sebagai berikut ini. Sekarang kita akan membahas tentang tata nama senyawa alkena. Alkena memiliki rantai lurus dan rantai yang bercabang. Nah, penamaannya kita mulai dari yang pertama, yaitu alkena dengan rantai lurus. Atom karbon yang berikatan rangkap yang menunjukkan ikatan rangkapnya kita beri nomor. Nah, kemudian penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkapnya. Contohnya yaitu 2-pentena. Nah, mengapa namanya 2-pentena? Rantai induk terpanjangnya yaitu terdapat pada atom C yang berjumlah 5, sehingga namanya yaitu pentena. Nah, penomorannya kita mulai dari ikatan rangkap yang paling dekat. Nah, dari kanan ke kiri. Coba adik-adik bisa lihat di sana ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang paling dekat yaitu 2. Nah, nomor atom C yang kedua. Di sana ada ikatan rangkap 2. Sehingga namanya yaitu 2-pentena. Kemudian, yang alkena dengan rantai yang bercabang. Alkena dengan rantai yang bercabang penamaannya sama dengan alkana. Tetapi ada hal yang membedakan antara alkana dan alkena. Nah, adapun aturan penamaannya yaitu yang pertama, kita harus tentukan dulu rantai utama atau rantai yang terpanjangnya. Kemudian, kita beri nomor. Penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkapnya, bukan dari yang cabangnya. Nah, urutan penamaan dari senyawa alkena. Kita mulai dari nomor gugus alkilnya atau yang bercabang. Kemudian, nama cabangnya atau alkilnya tersebut seperti metil, etil yang sudah kita bahas pada alkana. Kemudian, kita beri nomor dari ikatan rangkapnya. Nah, selanjutnya nama dari alkena. Adik-adik bisa lihat di sana ada contoh 2,3 dimetil 2-pentena. Oke adik-adik, nah sekarang kita akan membahas tentang alkena. Oke, di sana ada contoh 2,3 dimetil 2-pentena. Kita gambarkan struktur kimianya. Sama seperti alkana, kita klik yang teks ini terlebih dahulu. Ya.
pentena, berarti dia memiliki atom karbon 5. Sekarang kita akan membahas tentang alkuna. Alkuna termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Contoh, senyawa alkuna yang paling terkenal yaitu gas etuna atau asetilena, di mana suatu gas yang dihasilkan dari reaksi karbit dan air menghasilkan gas asetilena yang ketika dibakar akan menghasilkan energi yang digunakan untuk mengelas logam. Adapun rumus umum dari alkuna yaitu sebagai berikut. CnH2n kurangi 2. Di mana jika C-nya itu berjumlah 2 atau atom karbonnya itu berjumlah 2, maka N-nya itu kita ganti dengan 2, yaitu C2. Kemudian H2N dikurangi 2. N-nya kita ganti 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 2 menjadi 2. Jadinya rumus umumnya yaitu C2H2, yaitu etuna. Dan mengapa pada alkuna tidak terdapat C1 atau atom karbonnya itu berjumlah 1? Karena pada alkuna harus memiliki ikatan rangkap pada atom karbonnya. Sehingga yang paling sederhana yaitu etuna. Sifat-sifat alkuna. Alkuna memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisikanya yaitu meliputi titik didih dan titik lelehnya yang hampir mirip dengan alkana dan alkena. Tetapi ada hal yang membedakan yaitu pada alkuna memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi karena adanya ikatan rangkap pada atom karbonnya. Kemudian, sifat kimia dari alkuna. Alkuna mudah bereaksi karena memiliki ikatan rangkap. Alkuna dapat bereaksi adisi dengan H2, halogen, dan asam halida. Adapun reaksi adisi pada H2 yaitu sebagai berikut. Reaksi adisi alkuna dengan halogen yaitu sebagai berikut. Dan reaksi adisi dengan asam halida sebagai berikut. Tata nama senyawa alkuna. Alkuna memiliki rantai lurus dan rantai yang bercabang. Kita mulai dari rantai lurus terlebih dahulu ya. Atom karbon dengan ikatan rangkap karbonnya yang berjumlah 3 atau ikatan rangkap 3, kita beri nomor sesuai dengan ikatan rangkapnya. Kemudian, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Contohnya yaitu sebagai berikut. 2 pentuna. Nah, di sana ada 2 pentuna. Rantai utama atau rantai yang terpanjangnya berada pada pentuna yang memiliki atom karbon 5. Kemudian kita beri nomor yang dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkapnya. Nah, di sana kan dari kanan ke kiri. Kita mulai ya. Dari atom karbon pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ikatan rangkapnya itu kan berada pada atom karbon yang kedua. Sehingga namanya yaitu 2 pentuna. Selanjutnya, alkuna dengan rantai yang bercabang. Penamaannya hampir mirip dengan alkana, tetapi ada hal yang membedakan antara penamaan alkuna dengan alkana. Adapun aturannya yaitu, yang pertama, kita harus tentukan dulu rantai utamanya atau rantai yang terpanjang. Kemudian, penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap, bukan dari yang cabangnya. Nah, selanjutnya, urutan penamaan dari alkuna yaitu kita mulai dari nomor cabangnya atau alkil. Kemudian nama cabang atau alkilnya.
seperti metil, propil, etil, pentil, dan lain sebagainya. Sudah kita bahas pada alkana. Nah, selanjutnya kita beri nomor pada ikatan rangkapnya. Dan terakhir yaitu nama dari alkuna. Contohnya sebagai berikut, yaitu 3-metil-1-pentuna. Halo adik-adik, nah sekarang kita akan membahas tentang alkuna. Di sana ada contoh 3-metil-1-butuna. Perlu diingat lagi kalau butuna, atom karbonnya itu ada 4. Kita buat strukturnya terlebih dahulu ya. Adapun kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan atom hidrokarbon. Nah, berdasarkan jumlah ikatan antar atom karbonnya, senyawa hidrokarbon terbagi menjadi ada alkana, alkena, dan alkuna. Senyawa hidrokarbon ini memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan kita. Nah, yang tadi di pengantar itu hanya sebagian kecil saja. Adik-adik bisa browsing atau mencari di internet manfaat dari senyawa hidrokarbon. Di sana ada banyak sekali manfaat dari hidrokarbon. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kita kali ini ya. Jangan lupa untuk mengisi jawaban soal melalui Google Form. Nanti akan kakak berikan. Nah, jawaban soal ini sebagai daftar hadir juga ya. Nanti akan kakak berikan juga tugas untuk dikumpulkan minggu depan, yaitu menggambarkan struktur senyawa hidrokarbon menggunakan aplikasi ChemDraw. Sudah tadi diberikan tutorialnya. Nah, tetap semangat ya dalam belajar. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Baiklah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.